Udah masuk ya Mas Isan? Ya. Hmm? Mhm. Nah, bagi teman-teman ya, sambil kita menyiapkan materinya, jangan lupa catat nanti ya, karena banyak sekali hal-hal yang memang akan disampaikan oleh Bu kita ini sangat penting sekali dan tentunya untuk meningkatkan dan menambah wawasan kita dalam produk knowledge karena kita sebagai marketing sales dan sebagai bisnis kita harus mengetahui jelas sekali tentang produk yang kita jual. Nah, Nah, ya sudah masuk. masuk, sudah jelas ya dan juga Bu Citranya pun juga sudah terlihat nih di layar Zoom kita, di layar kita. Nah, Oke, sama kita ya. persilakan lagi kepada Bu Bismillahirrahmanirrahim. Citra. Udah kelihatan ya teman-teman ya, aman ya slide-nya ya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, sekarang kita materinya kita bagi-bagi nih biar nggak bingung. Apa sih pengertian susu kambing? Bismillahirrahmanirrahim. Terus komposisi utama, manfaat, serta kelebihan. Dan perbedaan Gomilku biasa versus Gomilku Gold. Serta FAQ-nya atau pertanyaan yang sering muncul. Nah, buat teman-teman, mungkin ini udah familiar sama slide-nya. Apa sih Gomilku Gold? Nah, ini merupakan versi premiumnya Gomilku biasa. Jadi, susu sehat yang kaya manfaat. Jadi, perbedaan utamanya tetap di komposisi. Sementara kandungan susu kambingnya, apa bahan baku utama susu kambingnya tetap sama, yakni dari peranakan atau susu kambing jenis Etawa yang ada di Jawa Tengah, Magelang. Kemudian pabriknya sebenarnya ada nggak sih Mbak? Nah, ini pabriknya teman-teman, peternakannya dari mulai awal sampai akhir dijamin proses pembuatannya bersih. Kami juga udah survei ke sana. Ini adalah peternakan rekanan dengan SR12. Kemudian dibuat oleh pabrik yang seperti apa sih Mbak? Buat yang teman-teman masih ragu, kenapa manfaat kita luar biasa? Karena kita di setiap K3-nya atau label di masing-masing proses produksi. Jadi karyawan itu suruh utamakan sholat nih teman-teman, Masya Allah banget. Karena misalkan lagi azan, kita stop proses produksi, kita sholat dulu. Nah itu yang jarang-jarang ada diterapkan di mana-mana. Nah kemudian yang pertama, yang kedua komposisi Gomilku Gold. Nah, di sini ada 6. Perbedaan utamanya sama di Gomilku biasa itu ada 4. Jadi di Gomilku Gold nggak ada madunya, tapi ada kalsium salmon, ekstrak jahe, dan juga ekstrak bawang putih. Jadi udah apal ya kan teman-teman nih kalau ditanya apa sih 6 kandungan susu Gomilku Gold? Jangan lupa sebutin susu kambingnya karena nomor satu susu kambing, daun kelor, ikan gabus, tulang ikan salmon, ekstrak jahe, dan juga ekstrak bawang putih. Jadi nggak bingung kan? Aduh banyak banget sih Mbak isinya, makanya manfaatnya Masya Allah. Terus Mas kayak eh, kemudian kalau teman-teman udah punya, coba pegang di boxnya. Di situ ada kotak informasi nilai gizi. Nah, di situ tertera ada 0% kolesterol. Jadi ini adalah susu rendah lemak. Kemudian 0% sukrosa. Memang susu Gomilku Gold itu didesain untuk khusus penderita diabetes yang punya riwayat gula darah tinggi. Jadi nggak membuat gula darahnya itu semakin tinggi. Malah ada testimoni yang jadi turun drastis. Jadi maintenance atau cocok digunakan untuk pasien penderita diabetes.
baik diabetes basah maupun kering. Kemudian dilengkapi dengan vitamin neurotropik. Teman-teman kalau bingung vitamin neurotropik itu apa aja, dia itu terdiri dari tiga, B1, B6, dan B12. Kalau teman-teman lihat, B12 di di Gomilku Gold itu setara di 85%. Alias, dengan satu kali minum Gomilku Gold, kebutuhan vitamin B12 kita itu sudah mencapai hampir 100%. Apalagi kalau kita minum 2 kali sehari. Udah lebih dari kebutuhan AKG-nya. Terus vitamin B12 buat apa sih, Mbak? Buat yang belum tahu, vitamin B12 itu bagus untuk kesehatan syaraf, mengatasi kebas, kesemutan, rasa kram-kram gitu. Jadi kalau punya asam urat tinggi, nah rekomendasinya apa, Mbak? Gomilku Gold. Punya diabetes, rekomendasinya apa, Mbak? Gomilku Gold. Kemudian punya tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, rekomendasinya tetap Gomilku Gold. Jadi tergantung kebutuhan. Kita itu Gomilku Gold sebagai versi premiumnya Gomilku biasa yang menjawab kebutuhan-kebutuhan mitra-mitra SR12. Kemudian di sini ada kandungan kalsium. Kandungan kalsium ini lebih tinggi dibanding Gomilku biasa. Karena apa? Karena semakin bertambahnya usia atau kondisi seperti kehamilan atau menyusui itu kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi atau pasca melahirkan nih. Misalkan trimester kedua ke atas lah usia kehamilan 6 sampai 7 bulan itu kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi teman-teman. Makanya kalau kita kekurangan kalsium, tubuh kita akan mudah kram, kayak bengkak. Nah, itu adalah ciri-ciri kekurangan kalsium pada saat kehamilan. Di mana pertumbuhan bayi atau janin di usia kehamilan 6 sampai 7 bulan itu kan lagi drastis tinggi-tingginya nih, pembentukan tulang, pembentukan kulit dan lain-lain. Jadi jangan ragu untuk konsumsi Gomil Kugot, bagus nggak Mbak untuk ibu hamil? Bagus. Bagus nggak Mbak untuk orang tua? Bagus. Nah, selanjutnya untuk yang belum tahu apa sih Mbak perbandingan susu kambing dan susu sapi, mungkin lebih banyak yang di highlight kuning aja ya. Dia itu susu kambing lebih bersifat alkali sama seperti ASI dibanding susu sapi. Dan juga waktu dicernanya itu lebih cepat dibandingkan susu sapi yang perlu beberapa jam. Sehingga susu sapi kalau misalkan nggak langsung dimetabolisme di tubuh, misalkan beberapa waktu, dia bisa menjadi cadangan makanan atau trigliserid karena diubah menjadi lemak. Kemudian kandungan kalsiumnya lebih tinggi, jadi 2 kali lipat dari konsumsi susu sapi. Kemudian vitaminnya lebih tinggi. Kalau teman-teman lihat, Gomilku atau Gomilku Gold, vitamin E-nya itu kurang lebih 90 sampai 100%. Di mana vitamin E itu bagus untuk meningkatkan kesuburan, terutama bagi yang lagi ikhtiar promil. Jadi kalau teman-teman ke apotik, misalkan dikasih resep sama dokter nih, beli Tatur E atau beli vitamin E tambahan sama Folafit asam folat. Nah, itu sudah dikemas di Gomilku atau Gomilku Gold. Kandungan vitamin E-nya hampir 100% AKG per sekali minum. Jadi kalau kita lagi promil, memang ini bagus banget. Apalagi kita kombinasi dengan apa sari kurma yang tinggi asam folat untuk meningkatkan kesuburan sel telur. Nah, selanjutnya ini sama ya seperti sebelumnya untuk kesehatan mencegah kondisi osteoporosis, terus membantu mengobati saluran pernafasan karena susu kambing itu ada kandungan fluorinnya yang dapat meningkatkan kesehatan atau membersihkan saluran pernafasan. Jadi teman-teman yang punya kondisi TBC, infeksi paru, ISPA, nah itu bagus banget rutin minum susu kambing walaupun obat TBC-nya tetap diminum rutin selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Kemudian kandungan ikan gabus, bagi yang belum tahu, ikan gabus ini adalah tinggi protein albumin yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Bahkan luka pasca operasi sekalipun, di mana kan operasi, misalkan operasi sesar, itu terjadi pembedahan 7 lapisan kulit di area perut. Dan yang belum tahu, protein di ikan gabus itu paling tinggi dibandingkan dengan ikan sejenisnya, teman-teman. Jadi kalau yang punya anak kecil mau ngasih Gomilku boleh aja karena dia ada proteinnya dibanding ikan mas, ikan kembung, ikan ikan bandeng dan ikan-ikan sejenisnya. Jadi nggak usah khawatir karena kalau protein di breakdown ini bentuknya itu akan ada isoleucin, valin, EPA, DHA yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak anak.
Kemudian daun kelor. Daun kelor di sini tinggi vitamin dan mineral. Jadi membantu atau sebagai kofaktor produksi atau hormon prolaktin yang dapat membantu melancarkan ASI dan membantu menurunkan tekanan darah. Jadi untuk Gomilko atau Gomilku Gold itu adalah paket hemat pasca melahirkan. Jadi untuk ibu-ibu nih yang mau nengokin ibu-ibu atau saudara yang mau melahirin nggak usah nih kasih sabun-sabunan atau yang lain, cukup kasih misalkan Gomilko atau Gomilku Gold 2 box besar itu udah berguna banget buat ASINya, buat ibu pasca melahirkannya dan apa imun tubuh ibunya sendiri. Nah, ini kandungan kalsium di daun kelor juga tinggi. Nah, yang belum ada di Gomilku biasa adalah kalgo atau kalsium tulang ikan salmon, di mana tulang ikan salmon ini kalau diekstraksi atau diekstrak itu kandungan kalsiumnya itu paling tinggi. Jadi di sini sumber kalsium lebih tinggi daripada Gomilku biasa ada di si kalgonya ini atau fishbone kalsium yang berasal dari tulang ikan salmon. Kemudian yang nggak ada di gomilku biasa ada ekstrak jahe, teman-teman. Senyawa utamanya disebut gingerol. Di sini sebagai antiinflamasi kuat atau anti peradangan, di mana peradangan yang dimaksud ada di peradangan tulang sama peradangan sendi. Jadi kalau punya orang tua nih keluhannya nyeri-nyeri tulang, lutut, sendi, nah itu boleh bagus banget dikasih Gomilku Gold yang ada kandungan ekstrak jahenya, adanya ekstrak bawang putih. Jadi zat aktif bawang putih ini bernama alin dan alisin di sini berfungsi untuk membantu memperlebar peredaran darah. Jadi ilustrasinya kalau peredaran darah kayak selang sempit karena plak pembuluh darah atau kolesterol tinggi. Nah, jangka panjang di sini memperlebar. Jadi mengurangi plak atau kolesterol karena anti kolesterolnya kuat di bawang putih. Nah, di situ membantu melancarkan aliran darah. Jadi jangka panjangnya menurunkan tekanan darah. Jadi resiko kolesterolnya turun, hipertensinya juga turun. Nah, ini yang nggak ada di Gomilku biasa. Nah, ini kemudian kelebihannya. Kalau teman-teman cek, diperkaya kalgo, terus ikan gabus, jahe, bawang putih, daun kelor, dan gomilkugot, serta vitamin neurotropik B1, B6, dan B12. Ini adalah super-super lengkap dengan harga berbeda hanya 2.500 untuk ukuran 200 gram sama gomilku biasa. Jadi sayang banget kalau nggak nyobain. Nah, manfaatnya apa aja sih Mbak kalau dijabarin satu-satu? Sebenarnya nggak jauh beda dari Gomilku biasa, tapi ini lebih versi premium atau lebih strongnya untuk kesehatan tulang dan sendi. Kemudian tadi membantu mengurangi atau kolesterol darah. Jadi yang tadinya pembuluh darahnya sempit akibat plaknya, nah karena ada ekstrak bawang putihnya tadi, dia membantu memperlebar pembuluh darah dan mengurangi plak kolesterol penyebab sumbatan di pembuluh darah. Nah, dengan berkurangnya atau lancarnya aliran darah, jadi membantu meningkatkan kesehatan jantung nih teman-teman. Karena kan kalau pompa jantungnya itu nggak benar, maka sering muncul nyeri dada, sesak nafas, atau sampai bahkan infak jantung atau kayak serangan jantung. Nah, itu yang bahaya. Kemudian membantu meningkatkan kesehatan lambung karena susu kambing tadi sifatnya cenderung alkali atau basa. Jadi yang pada keadaan saluran cerna asam, misalkan punya asam lambung, punya MAF, punya GERD, nah ini aman banget. Jadi suasana di perut itu jadi netral, jadi nggak perih. Nah ini beberapa efeknya di awal minum, jadi kayak mungkin kentut terus atau sendawa terus itu karena gas di dalam perutnya itu lagi dibantu dikeluarkan. Jadi itu normal, nggak apa-apa dan aman. Kemudian meningkatkan kesehatan saluran pernafasan karena ada kandungan florinnya tadi yang berfungsi sebagai antiseptik pembersih saluran pernafasan nih, terutama paru-paru. Misalkan kita kondisinya TBC, kita harus rutin minum obat anti TBC 3 sampai 6 bulan. Obatnya akan tetap diminum. Tapi alangkah baiknya kita minum Gomilku Gold atau Gomilku biasa juga nggak apa-apa karena ada susu kambingnya juga. Itu bersifat membersihkan saluran pernafasan lebih cepat. Jadi obatnya tetap diminum selama 3 sampai 6 bulan, tapi dijamin 6 bulan terakhir itu apa paru-parunya udah lebih bersih daripada enggak minum si susu kambing atau Gomilku. Membantu meningkatkan kesehatan sistem imun. Kemudian yang tadi yang nggak ada itu vitamin neurotropik. Vitamin B12, B1, B6 ini membantu meningkatkan kesehatan syaraf teman-teman.
Jadi kalau ada yang keluhan sering kebas, kesemutan, itu kan artinya ada permasalahan syaraf nih. Jadi impuls syaraf dari otak ke tangan itu nggak nyampe. Kita mau nyuruh dia ngambil sesuatu, tapi nggak nyampe. Nah, itu adalah gangguan syaraf. Nah, kemudian ada juga mungkin permasalahan vertigo atau kayak pusing bagian kepala atas itu benar-benar muter. Nah, itu termasuk gangguan syaraf. Itu bagusnya di vitamin B12 atau kadang kita lagi nyeri-nyeri badan yang benar-benar pegel kayak mau sakit apa ya namanya, kayak mau meriang badannya tuh benar-benar nggak enak kayak ketusuk-tusuk. Nah, vitamin neurotropik ini bagus, jadi kalau di pasaran kita nggak usah beli namanya Neurobion itu yang pink. Nah, ini minum aja Gomilku Gold. Membantu mengontrol penderita diabetes. Nah, di sini aman karena sukrosa nol, jadi gula darahnya itu tidak membuat kadar gula darah seseorang, terutama pada penderita diabetes, menjadi tinggi. Jadi lebih ke aman aja gitu. Namun kalau kita misalkan punya obat rutin nih, biasanya kan penderita diabetes punya obatnya metformin yang diminum setiap malam. Nah, itu harus dijeda sama susu sekitar 2 jam. Karena apa? Beberapa obat dengan kalsium dalam susu itu akan membentuk chelating agent. Jadi kurang maksimal ini efek obatnya, terutama obat-obatannya obat-obatan antibiotik. Kemudian membantu mengontrol tekanan darah atau hipertensi. Nah, yang tadi karena adanya kondisi memperlebar pembuluh darah dari ekstrak bawang putih dan karena susu kambing asam lemaknya MCT, jadi itu medium chain fatty acid membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi kolesterol. Kalau kolesterolnya berkurang, hipertensi atau tekanan darahnya juga berkurang. Tapi teman-teman biasanya 4 penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, asam urat, sama kolesterol itu nggak bisa langsung sembuh total. Alias kadarnya naik turun, tergantung pola makan dan pola hidup kita. Jadi saran aku kalau udah punya empat-empatnya riwayatnya tinggi, kontrol tambahan dengan obat dokter. Tapi itu kita yang sesuaiin. Misalnya kadar hipertensi kita lagi 150, minumnya amlodipin 10 miligram dikombinasi sama Gomilku Gold. Itu udah bagus banget. Tapi ketika dicek setiap 2 minggu sekali terus turun jadi 130, 135. Nah, amlodipin yang obat kita minum itu boleh dikurangin dosisnya jadi 5 miligram. Nah, setelah kita udah stabil, udah jadi 120 atau 125 miligram per desiliter tekanan darahnya, amlodipinnya itu jangan langsung diputus, tapi diminum 2 atau 3 hari sekali. Jadi pelan-pelan lepas obat dokternya. Paham ya teman-teman? Karena biasanya kalau kolesterol tinggi itu hipertensinya juga tinggi. Kemudian alternatif bagi yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Ini karena kandungan laktosa di dalam susu kambing itu lebih rendah daripada susu sapi. Tapi lebih rendah bukan berarti nol. Jadi agak rasa manisnya itu Mbak kok masih ada ya sedikit rasa manis karena katanya nggak ada madu. Nah, ini yang salah apa opsi. Manisnya itu memang susu secara umum ada laktosanya teman-teman, tapi susu kambing laktosanya lebih rendah daripada susu sapi, sehingga cocok bagi yang intoleransi laktosa. Jadi tetap aman. Nah, apa sih Mbak yang membedakan Gomilku biasa sama Gomilku Gold? Nah, tentunya ada di madu. Di Gomilku ada madu, tapi nggak ada yang 3 bawah, ekstrak jahe, ekstrak bawang putih, dan kalsium salmon. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Jadi ini juga yang mempengaruhi rasa. Ini cenderung lebih manis dan ini cenderung lebih gurih atau plain. Nah, buat yang teman-teman eh, pertanyaannya bareng kompetitor, kompetitor mana sih? Nah, ini kebetulan aku blur. Dia kandungannya ada jahe memang, ada temulawak, kunyit, sereh, dan daun salam. Tapi izin BPOM-nya beliau itu TR atau mereka itu TR. Jadi kita nggak bisa lihat secara transparasi untuk kandungan secara detailnya AKG-nya. Jadi kita nggak tahu nih berapa vitamin B12 yang kita minum, berapa kadar kolesterolnya gitu. Jadi memang enakan, tapi kita nggak tahu kebutuhan ini udah mencukupi atau belum. Kemudian tidak ada kalsium salmonnya sebagai sumber kalsium. Jadi dia hanya fokus di rempah-rempah.
Nah, kalau ibu-ibu lihat di sini kan serai, daun salam. Kira-kira di dapurnya ada nggak? Pasti ada. Nah, itu adalah kandungan yang mudah didapat dibandingkan dengan satu kalgo atau fishbone kalsium salmon yang berasal dari tulang ikan salmon. Nah, kemudian untuk merek yang kedua, nih baju hijau lah ya, aku tutupin nih mereknya. Di sini kandungan utamanya adalah susu sapi, bukan susu kambing. Terus hanya kombinasi dua, kolagen ikan aja, tanpa adanya ekstrak ikan gabus, daun kelor, jahe, bawang putih, dan kalsium salmon. Kemudian di AKG-nya, di mereka itu ada tulisan 2% kolesterol, sementara di Gomilku Gold 0% kolesterol. Dan di mereka juga ada vitamin neurotropik atau vitamin B12, tapi kadarnya lebih tinggi atau lebih dominan di Gomilku Gold. Jadi sayang untuk beli yang merek sebelah. Jadi lebih dominan, lebih bagus banget secara total di Gomilku Gold SR12. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau ada yang baru mau beli, terus bilang kemasan 200 gram, 55.000 dibilang mahal. Kira-kira mahal nggak teman-teman? Teman-teman udah pasti punya jawaban dong. Karena kalau dibeli secara terpisah, misal nih, aku tutupin mereknya, Albusmin di apotek, itu harganya sekitar 150.000 hanya dapat ekstrak ikan gabus aja. Kemudian kalau kita beli satuan daun kelor, susu kambingnya sendiri, dan lain-lain, itu pasti akan lebih jauh lebih mahal, bisa di atas 300 ribuan. Jadi jauh lebih murah Gomilk Gold dibandingkan dengan pembelian secara terpisah masing-masing komposisinya. Nah, Gomilko boleh diminum bersama apa sih, Mbak? Nggak boleh diminum bersama apa? Direkomendasikan kita nggak boleh diminum bersama obat-obatan nih, teman-teman. Karena tadi kalsium di dalam susu dengan beberapa obat, terutama obat antibiotik, dia akan membentuk senyawa chelating agent atau senyawa logam. Nah, itu yang tidak akan membuat efek obat-obatnya itu bekerja secara maksimal. Kemudian yang kedua, untuk susu itu nggak boleh diseduh bersamaan atau di waktu bersamaan dengan lemonku atau buah lemon. Karena tadi kalsium di dalam susu dengan asam sitrat di dalam buah lemon akan mengalami penggumpalan. Jadi nanti kayak santan memisah gitu teman-teman. Kurang bagus, jadi sebaiknya disajikan secara terpisah. Terus boleh nggak Mbak diminum bersama kopi atau coklat atau madu atau sejenisnya itu boleh ya teman-teman. Kemudian direkomendasikan usia berapa? Kita udah masuk ke frequently asked question atau FAQ-nya. Itu memang kita rekomendasikan di atas 30 tahunan ke atas, tapi bukan berarti usia di bawah 30 tahun nggak bisa minum. Karena kita lebih ke melihat permasalahan utama. Apakah di usia 25 tahun udah ada masalah persendian yang butuh kadar kalsium lebih tinggi. Jadi banyak kan yang anak muda udah jompo gitu teman-teman. Jadi ini boleh nggak minum susu Gomilku? Boleh. Nah pertanyaan yang kedua, boleh nggak diminum sama anak-anak? Anak-anak berapa tahun dulu nih? Kalau anak-anak 2 sampai 3 tahun atau 6 tahun, biasanya untuk rasa di Gomilku Gold akan kurang suka. Dia pasti lebih suka di familiar rasa Gomilku biasa karena lebih manis, ada madunya, serta ada varian rasanya, ada coklat, ada stroberi. Jadi kalau ketemu atau dikasih Gomilku Gold, boleh aja. Tapi asal si anaknya nerima. Jadi kalau mau minum sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau untuk frekuensi rutinnya dia daily rutinnya sebaiknya di Gomilku biasa. Kecuali mungkin anak-anak rekomendasi di atas 12 tahun. Nah, itu boleh kita kasih Gomilku Gold secara rutin untuk pertumbuhan tulangnya. Nah, apa saja yang membedakan perbedaan udah bagaimana aturan minumnya di sama seperti Gomilku biasa 2 sampai 3 kali sehari ya teman-teman. Dia AKG-nya per takaran saji sekitar 25 gram atau 2 sampai 3 sendok makan. Apakah Gomilk Gold mengandung gula? Tidak ada gula tambahan, melainkan secara umum susu kambing mengandung laktosa, tapi lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Apa saja efek adaptasi? Jadi teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau baru-baru minum susu atau
apapun yang kita baru masuk itu pasti ada masa perkenalannya atau adaptasi berupa mual, muntah, pusing ataupun diare. Jadi kalau Mbak, kenapa ya habis minum susu Gomilku atau Gomilku God BAB-nya jadi lebih sering? Itu karena benar tadi yang udah dijelasin di tabel, karena susu kambing secara umum memiliki ukuran molekul yang lebih kecil, teman-teman. Jadi mudah untuk dicerna tubuh. Nah, dengan mudah dicerna tubuh itu membuat BAB-nya menjadi lebih lancar atau kesannya fesesnya melunak atau kayak mencret, tapi bukan dibilang diare. Karena jika dikatakan diare, frekuensi BAB-nya adalah 4 kali sehari disertai feses melunak. Jadi kalau cuma 1 kali sehari, 2 kali sehari itu masih aman. Tapi kalau udah 5 kali sehari, nah sebaiknya si susu dihentikan dulu. Mungkin kita benar-benar nggak bisa terima laktosa sama sekali. Nah, efek awalnya terasa pusing, mual, muntah, diare itu adalah efek normal dari susu Gomilko SR12. Paham ya teman-teman? Kalau untuk ini adalah terlampir testimoni. Jadi testimoninya itu kita bagi dua. Ada perihal rasa sama perihal efeknya. Enakan nggak di tubuh atau enteng nggak di tubuh, membuat kaki linu-linu jadi nggak sakit lagi. Nah, itu sebaiknya teman-teman dari sekarang sering-sering nih posting-posting kata mereka gitu, kata mereka tentang Gomil Kugot gini gini gini. Nah, boleh hari ini tentang rasa, ntar sore tentang efeknya Gomil Kugot. Nah, itu boleh banget kalau bisa secara rutin karena pasti mungkin sekarang beliau belum belum tanya-tanya, tapi ketika kita udah sering posting terus mereka ada permasalahan pada tulang, sendi atau nyeri-nyeri lainnya, nah itu akan bisa berpotensi chat kita itu pasti dibalas untuk tanya, Mbak, Gomil Kugotnya bisa nggak buat ini, buat itu. Jadi paham ya teman-teman untuk perbedaan utama, kandungan, serta apa sih yang menjadi USP atau unique selling point. Jadi untuk Gomil Kugot itu adalah 0% kolesterol, 0% gula, dan dilengkapi dengan vitamin neurotropik. Perbedaan utamanya adalah di situ. Sekian dan terima kasih slide dari aku. Mohon kekurangannya mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab kita buka ya Mas Isan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di bawah Sangat satu di jelas atas. sekali dan sangat detail sekali, sehingga karena memang ini adalah produk